Yes, dualisme yang terjadi di DPR memang menyandera kinerja dari DPR sendiri yang memang sudah dilantik sejak Oktober lalu. Nah, kira-kira sampai mana tahap rekonsiliasinya? Katanya sudah berdamai. Kita akan mengkonfirmasi langsung bersama dengan Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Gerindra yang juga anggota DPR RI, dan juga Daniel Johan, Wasekjen dari DPP PKB yang juga adalah anggota fraksi PKB. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan mulai dari kemarin sudah dilakukan diskusi begitu yang juga sudah dihadiri oleh Ketua MPR. Nah, kira-kira apa hasil dari diskusi yang sudah dilakukan? Apakah sudah berdamai? Seperti apa, Mas Riza? Ya, jadi apa yang terjadi dalam hampir 2-3 minggu belakangan, insya Allah dalam minggu-minggu ini, insya Allah akan ada satu kesepakatan yang memang dalam hampir 10 hari terakhir ini ada pertemuan yang intensif ya, antara perwakilan dari KMP dan KIH. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini akan ada satu titik temu. Apakah itu namanya rekonsiliasi, apakah yang namanya satu kesepakatan bersama dalam rangka mengisi alat kelengkapan dewan. Oke, intinya sudah berdamai. Apakah perdamaian ini sudah dikomunikasikan ke KMP? Dari PKB mungkin? Jujur secara resmi belum. Secara resmi belum diberikan oleh PKB? Tetapi pasti. Oke. Jadi rencananya memang hari ini para pimpinan fraksi akan bertemu dan membahas mengenai hasil-hasil yang sudah dicapai. Oke, hasil-hasilnya kira-kira apa saja? Ini kan tahap negosiasi begitu. Katanya akan diberikan 16 kursi. Apakah kursi-kursi ini sudah diketahui siapa yang akan mengisi dan juga sudahkah ada persetujuan atas 16 kursi ini? Belum. Itu akan dibahas lebih detail sesama 5 partai nanti. Oke, dan kalau dari KMP sendiri, kenapa memberikan akhirnya 16 yang sepertinya bisa diisi, gitu, bisa dibagi kepada KIH? Ya, jadi sebenarnya yang pertama sebetulnya kami dari KMP sebetulnya meyakini bahwa proses yang berlangsung selama ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Namun demikian teman-teman di KIH merasa tidak mendapat tempat di pimpinan alat kelengkapan dewan dan ingin ikut serta di dalam pimpinan AKD itu tersebut. Dan kami memberi ruang ya, untuk teman-teman di KIH untuk ikut duduk bersama-sama di pimpinan AKD. Kemudian yang kedua, ada beberapa pilihan sebetulnya untuk duduk di pimpinan AKD. Yang pertama adalah mengisi alat kelengkapan dewan yang belum diisi oleh teman-teman KMP. Itu ada beberapa alat kelengkapan dewan yang masih belum diisi memang. Kemudian ya pimpinannya maksud kami belum diisi. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mengocok ulang dari semua yang sudah kami yang sudah diputuskan dikocok ulang. Pimpinan AKD yang sudah diputuskan. Kemudian yang ketiga dengan cara menambah dari yang sudah ada. Gitu. Jadi juga ada 3 sebetulnya pilihan-pilihan yang dimungkinkan. Saya kira dalam beberapa hari ini akan difinalkan. Hari ini akan ada pertemuan tindak lanjut sehingga pilihan mana yang dimungkinkan. Oke, pilihan-pilihan ini memang sudah akan langsung dikomunikasikan begitu dengan KIH. Tapi apakah kalau misalnya pilihan ini nanti sudah digelontorkan gitu, misalnya 16 wakil pimpinan ini akan digelontorkan, apakah KIH akan menarik kembali 5 nama pimpinan DPR tandingan yang kemarin sudah diluncurkan oleh KIH? Ya artinya kan kalau sudah ada kebersamaan, kesepakatan bersama, sudah nggak ada dualisme lagi. Berarti kita bersama, DPR bisa langsung segera bekerja secara optimal, bisa mengawal politik anggaran, bisa mengawal politik legislasi, itu yang penting. Oke, berarti yang penting memang sudah tidak ada dendam di atas semuanya, menjalani langsung bersama-sama? Sampai sekarang dan dari kemarin nggak ada dendam. Nggak ada dendam, Ini masalah bagaimana kita mengawal Republik Indonesia. Kenapa bagi kami penting? Karena di dalam MD3, di salah satu pasalnya, kalau nggak salah pasal 68 itu, sekarang parlemen semakin kuat. Kita komit akan memperkuat presidensil, tetapi kenyataannya secara undang-undang parlemen menjadi parlementer. Kenapa kuat? Karena di dalam pasal tersebut dijelaskan setiap keputusan yang sudah diambil bersama wajib hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Kalau tidak dijalankan, DPR punya hak interpelasi, hak angket, semua ada 6.
Nah, itu yang kita jaga agar terjadi stabilitas di dalam pemerintahan. Stabilitas dalam pemerintahan, dan 16 akan diberikan, apakah menurut Mas Daniel sudah cukup, tidak akan meminta lagi, tidak akan meminta lebih begitu? Ya, kalau buat kami dari fraksi PKB sejak awal kami tidak meminta dalam konteks jumlah. Yang kami minta adalah pimpinan AKD dilakukan secara proporsional. Yang merefleksikan suara rakyat di dalam DPR. Oke, bicara mengenai opsi, tadi juga Mas Riza sudah mengatakan ada beberapa opsi dan diantaranya mengocok ulang. Kalau kocok ulang ini kembali dilakukan, apakah nanti harus ada kembali negosiasi dengan anggota-anggota KMP dan juga kursi-kursi yang memang sebenarnya saat ini sudah dibagikan begitu? Ya, tadi maksud saya artinya ada pilihan-pilihan yang dimungkinkan ke depan ya, seperti kocok ulang atau menambah perwakilan. Jadi wakil sekarang 3, bisa ditambah jadi 4, itu juga satu pilihan. Namun pilihan-pilihannya ini juga akan merubah undang-undang dari MD3 itu sendiri. Kemudian juga atau mengisi ruang-ruang pimpinan yang memang belum diisi. Jadi memang ada beberapa pilihan. Saya kira semua ini nanti bergantung pada kesepakatan-kesepakatan hari ini dan hari berikutnya, yang kita optimis akan bisa ketemu titik temu ya. Jadi semangat kita adalah ingin membangun Indonesia yang lebih baik ya. Pastinya. Tentu kita berharap memang pemerintah ini kuat, namun di sisi lain memang juga parlemen itu kuat. Memang ini satu yang belum pernah terjadi di Republik yang kita cintai ini. Selama ini kekuatan di eksekutif selalu didukung oleh kekuatan parlemen yang juga menjadi bagian dari partai pemerintah. Gitu. Nah, sebetulnya fenomena 2014-2009 ini satu yang luar biasa menurut saya dan satu yang baik sebetulnya apabila pemerintahan yang kuat, kemudian juga parlemen yang kuat. Yaitu yang duduk di parlemen itu sebagian besar adalah tidak duduk di pemerintahan. Sehingga apa yang selama ini disebut atau yang diharapkan adanya check and balance itu terjadi. Karena sebelum-sebelumnya kita cuma bicara ada checks and balance, tapi prakteknya tidak ada. Karena apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pada pemerintahan sebelum-sebelumnya selalu diamini oleh parlemen, oleh legislatif, oleh DPR, sehingga kesan bahwa legislatif atau DPR menjadi stempel pemerintah masih ada. Jadi memang menjalankan fungsi sebagai penyeimbang begitu. Tapi kembali di sini ke apa yang sudah dinegosiasikan. Ada 16 kursi, tapi mungkin boleh saya konfirmasi 16 kursi ini semuanya wakil? Iya, saya kira belum ya. Tadi kan masih ada beberapa posisi ketua yang memang dimungkinkan. Akan masih mungkin dikondisikan. Mungkin kalau dari PKB apakah ada yang diajukan begitu? Ya, PKB konsisten agar pimpinan AKD sesuai dengan proporsional yang merepresentasikan suara rakyat. Dipastikan itu suara rakyat. Nah, itu nanti artinya gini, rakyat sudah memilih wakilnya sebagai DPR. Nah, yang sekarang tidak mendapat perwakilan di dalam pimpinan AKD itu jumlahnya kan cukup besar, sekitar 44%. Mewakili 70 juta rakyat Indonesia yang harus dikawal aspirasinya, yang harus dikawal program-program yang menjadi harapan dari masyarakat tersebut. Nah, itu bisa dilalui, bisa kita kawal, salah satunya mekanismenya adalah melalui perwakilan kami di AKD. Karena kami akan kesulitan. Tapi kalau mengenai idealnya, kalau menurut KIH seperti apa? Ya, itu proporsional. Sudah cukup proporsional? Ya, kita lihat hasil akhir dari kesepakatan bersamanya seperti apa nanti. Kalau mengenai memang kita akan pasti melihat gitu dalam waktu dekat. Tapi dalam waktu dekatnya itu sejauh mana sih sebenarnya Mas Daniel dan juga Mas Riza? Berapa lama lagi sih kita masih menunggu? Bagi saya begitu sampai DPR nanti pagi terus selesai sepakat, semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik, tapi seberapa cepat? Kira-kira bisakah rakyat mendapatkan exact waktu yang memang sudah menjadi target gitu dari kedua belah pihak? Kalau pribadi sih semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena itu bukan hanya harapan dari masyarakat, itu harapan segenap anggota DPR saat ini. Mereka ingin segera bekerja optimal karena harus segera melakukan pengawalan politik anggaran yang berpihak kepada rakyat nanti. Kalau dari Mas Riza? Ya, sebetulnya memang antara pimpinan di AKD dengan anggota itu memiliki hak yang sama. Karena pimpinan itu tidak berarti punya hak lebih sebetulnya dari anggota ya. Jadi kita sama. Dalam satu komisi itu antara pimpinan di komisi atau anggota dewan yang lainnya itu dengan anggota memilih hak
dan kewajiban yang sama. Ya. Fungsi pimpinan lebih pada koordinasi, lebih pada pengaturan. Jadi tidak ada hak-hak yang lebih sebetulnya yang dimiliki oleh pimpinan. Namun demikian kami memahami dan mengerti keinginan dari teman-teman KIH untuk tetap ikut duduk di dalam pimpinan. Kemudian yang kedua, sebetulnya proses yang ada itu memang dimungkinkan karena memang melalui sistem paket, dimungkinkan ada paket yang mendapat kesempatan, ada paket yang tidak mendapat kesempatan. Nah, kebetulan dalam proses selama ini teman-teman KIH masuk dalam paket yang belum mendapat kesempatan. Itulah sebabnya teman-teman KIH ingin duduk dalam pimpinan sekalipun melalui proses ya mosi tidak percaya, umpamanya tandingan dan sebagainya. Ya, kami coba mengerti dan memahami itu. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada titik temu yang lebih baik. Targetnya dalam waktu dekat berapa lama? Ya saya kira lebih cepat lebih baik ya, karena memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus segera dilaksanakan. Minggu ini pastikah selesai? Saya kira insya Allah minggu ini selesai. Insya Allah. Karena memang harus kembali ya, setelah pimpinan fraksi ada kesepakatan, itu dibahas nanti rapat konsultasi pimpinan, kemudian di paripurna. Setelah di paripurna nanti kembali lagi di rapat-rapat komisi. Oke, tentunya memang karena masyarakat... implementasi yang terakhir itu ada di rapat komisi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Riza dan juga Mas Daniel setelah berbagi pagi ini. Tentunya kita juga memang sangat menunggu gitu, karena kan sudah 1 bulan lebih begitu ya. Dan kisru dan masyarakat tuh masih menanyakan gitu, sebenarnya kinerja DPR itu seperti apa. Nggak mau dong magabut tiap bulan ya kan. Kita memang harus bekerja. Sebenarnya setiap hari kita bekerja. Tapi memang tetapi tidak menghasilkan keputusan tuh masalah. Nah itu dia. Saya juga di komisi tetap rapat, di paripurna juga tetap rapat. Kita tetap rapat dan tetap. Berarti tentunya masyarakat memang menantikan kinerja yang benar-benar jelas dari DPR dan tentunya mengembalikan kepercayaan kita juga kepada para anggota yang duduk di sana. Pastinya, Mas Daniel. Terima kasih banyak.